salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen dan para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan saya, Mei Noviana, guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di UPT SD Negeri Maliran 1 dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Kateketik Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091190. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Katolik kelas 2 sekolah dasar di UPT SD Negeri Maliran 1 dengan materi keluargaku. Metode yang saya akan gunakan adalah Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yeay ya. Hari ini semua sehat ya? Sehat. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Keluargaku. Ya, judulnya keluargaku. Kalian di rumah semua punya keluarga ya? Punya. Bagaimana keluarga kalian baik semua ya? Baik semua ya. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, kita berdoa terlebih dahulu karena kita sudah diberi apa saja sama Tuhan? Kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk kembali belajar bersama. Di sini, Marilah teman-teman kita tangannya mana? dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mas Arya. Tetap kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sudah apa lagunya ya? Hidup banggaku, negeriku mensuratku semuanya. Bangga jiwa yang bangga yang Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Posisi masih berdiri ya, anak-anak ya. Nah, setelah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, supaya kita lebih semangat dalam proses pembelajaran, Bu Vina akan mengajak kalian untuk bernyanyi dan bergerak. Supaya apa? Supaya kita semua semakin semangat dan penuh sukacita. Nah, jadi kalau kita penuh sukacita, maka kita dapat belajar dengan baik ya. Sudah tahu lagu Yesus di dalam rumahku? Tahu. Sudah tahu ya? Oke, kita nyanyikan bersama-sama ya. Nanti kita gerak dan lagunya menirukan video yang ada di depan ya. Di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah.
sudah membesarkan kita dan menemani kita dalam proses tumbuh dan berkembang. Dari kecil kita sudah diajari banyak hal ya. Sampai sekarang ini kalian duduk di bangku kelas 2 SD. Nah, sekarang yang kedua, kira-kira apakah orang tua kalian juga sayang sama kalian? Sayang. Oke, sayang. Yang sayang angkat tangan. Oke, bagus. Semua orang tua pasti menyayangi anak-anaknya. Lalu tandanya apa jika orang tua menyayangi anak-anaknya? Kira-kira tandanya apa? Dia bisa menyebutkan? Tandanya apa kira-kira? Mengasih sangu. Mengasih sangu atau uang jajan. Memasakkan bekal. Setiap hari bawa bekal kalian ya? Memasakkan bekal atau sarapan atau makan siang, makan malam. Memberi jajan. Sama lagi ayo kelompok 1.
jualan. Nah, namanya warung itu pasti ada orang jualan ya. Nah, ia membeli sebungkus nasi goreng, cuma sebungkus aja, nggak 2 bungkus, nggak 3 bungkus, tapi cuma 1 bungkus nasi goreng. Lalu dia bergegas ke rumah. Apa yang kira-kira dia lakukan? Ternyata nasi goreng itu tampak lezat dan membangkitkan selera makan. Ternyata nasi goreng itu tidak untuk Marta sendiri saja, tetapi sebagian diberikan kepada kakaknya. Iya, di situ dituliskan. Ternyata sebagian dia bagi untuk kakaknya. Nah, betapa gembira kakak menerima pemberian adiknya. Dalam sekejap nasi goreng itu habis disantapnya. Berarti dia makan bersama-sama. Tentu saja pada kesempatan lain kakak pun juga berbuat baik untuk adiknya. Nah, pertanyaannya ya, yang bisa nanti angkat tangan ya. Sayangkah Marta pada kakaknya? Sayang. Oke, sayang. Tandanya apa kira-kira? Adanya Memberikan makanan kepada kakaknya. Kemudian yang kedua, apakah kakak menghargai pemberian adiknya? Iya, menghargai tandanya disantap, dimakan bersama-sama sampai habis ya. Karena nasi gorengnya enak tadi ya. Pertanyaan nomor 3, perbuatan baik apakah yang sering anggota keluarga lakukan untukmu? Coba disebutkan satu-satu mulai dari Gladys. Perbuatan baik apa yang sering anggota keluarga lakukan untukmu? Biasanya orang tua memberi apa? Ya, beli kado terus. Beli bakso terus. Berikan uang saku terus. Kasih uang jajan terus. Dimasakan terus. Berikan apa? Mie ayam, enak sekali ya mie ayamnya. Nah, bagaimana perasaan kalian bila anggota keluarga kalian berbuat baik? Iya, senang, pasti senang, bahagia, sukacita, bersyukur karena sudah mempunyai anggota keluarga yang baik. Nah, kira-kira apa yang dapat kalian teladani dari Marta tadi? Apa yang dapat kalian teladani? Berbagi? Iya, dia mau berbagi kepada kakaknya. Terus apa lagi? Berbuat baik. Nah, menyayangi keluarga. Terutama tadi dalam cerita kakaknya tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar dari kitab suci. Bu Vina akan membacakannya untuk kalian ya. Silakan yang membawa kitab suci, silakan dibuka dari Matius. Kemarin sudah Bu Vina jelaskan bagaimana cara membuka kitab suci ya. Di sini ya, kita cari Mate ya, singkatan dari Matius bab 12. Kita cari angka besar yang 12 itu namanya bab ya. 12 bab 12. Bisa cari Matius 12 ayat 46 sampai 50. Nah, ini judulnya Yesus dan sanak saudaranya. Sudah. Oke, Bu Vina bacakan ya bab 12 ayat 46 sampai dengan 50 ya. Perhatikan ya, nanti ada beberapa pertanyaan. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan,
dialah Ibu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, pinter. Nah, tadi Bu Vina sudah membacakan tentang Yesus dan sanak saudaranya. Nah, ketika Yesus sedang berbicara dengan banyak orang, siapa yang ingin bertemu Yesus tadi? Ibunya Dan sanak saudaranya. Tetapi dia tidak bisa bertemu karena ada apa? orang lain. Nah, ada orang banyak ya di situ ya, jadi tidak kelihatan. Akhirnya tadi ibunya menunggu di luar. Lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu berada di luar. Mereka berusaha menemui engkau. Nah, tetapi Yesus menjawab. Bagaimana jawabannya? Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Yesus berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Nah, ini ada poin penting, poin terakhir warna merah. Siapa yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi di sini yang dianggap sebagai saudara Yesus itu siapa? Yang melakukan kehendak Bapa. Nah, ada sebuah pertanyaan, yuk. Apa yang menghalangi sehingga orang tua dan saudara-saudara Yesus tadi tidak dapat menemuinya? Katakan. Orang lain. Ada orang lain, banyak orangnya. Jadi Bunda Maria, ibunya dan saudara-saudaranya tidak bisa menemui Yesus. Pertanyaan 2, anak-anak lagi ya, nanti yang bisa ya. Siapa sajakah yang dianggap Yesus sebagai ibu dan saudaranya? Siapapun yang melakukan kehendak Bapa. Pintar, siapapun yang melakukan kehendak Bapa. Nomor 3, sebutkan perbuatan baik apakah yang sering kalian lakukan di rumah. Ini harus satu-satu ini. Apa? Bantu teman. Nanti tadi apa? Membantu? Iya, bantu orang tua boleh. Pintar ya. Semua pintar sudah pernah berbuat baik. Nah, setelah itu apa yang kalian rasakan setelah melakukan perbuatan baik di rumah? Bagaimana perasaan kalian? Senang. Terus? Iya. Bahagia. Terus apa lagi? Sukacita. Terus? Bersyukur. Ada yang bilang lega. Aku habis melakukan perbuatan baik terus lega rasanya. Karena sudah melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa saja? Berbuat baik, menghormati orang tua, ya. Terus apa lagi? Mengasihi sesama, membantu orang tua, tidak boleh menyakiti teman juga ya. Oke, nah Bu Vina kemarin sudah memberitahu ya, sudah membawa foto semua ya. Bawa ya semua ya. Oke, sekarang silakan dikeluarkan. Nah, ini ada tugas kelompok ya. Buat kelompok 1. Kemudian ini buat kelompok 2. Nah, ini buat kelompok 2 sini ya. Nah, tugas kalian adalah tadi kalian sudah mendengar penjelasan dari Bu Vina ya. Sudah jelas semua ya. Nah, sekarang supaya kalian lebih mengenal anggota keluarga kalian, silakan dibuka selembar kertas, kemudian fotonya dilem. Setiap anak kan punya keluarga masing-masing ya. Dilem jadi satu, di bawahnya nanti diberi nama anggota keluarga, dan kemudian kalau sudah bawahnya diberi perbuatan baik yang kamu lakukan di keluarga, hal baik yang perlu kamu lakukan dalam keluarga.
tulisin nama keluarga. Kita berdiri dulu yuk, berdiri semuanya yuk. Sudah ya? Oke, berdiri semuanya. Sudah tahu tepuk cinta kasih? Sudah. Oke, masih semangat ya hari ini ya. Oke, tepuk cinta kasih. Cinta, 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 kasih, kasih, cinta, cinta, kasih, cinta, kasih, cinta. Lebih keras lagi ya. Nanti terakhir diberi semangat ya. Tepuk cinta kasih. Cinta, cinta, kasih, kasih, cinta, kasih, cinta, kasih, yeay. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju semua. Agak sini, maju semua. Maju semua ya. Buki apa Buki? Agak sini. Nah, ini ya kelompok 1. Hasilnya apa? Ini mempresentasikan keluargaku. Nah. Ditunjukkan aja, ini ada gambar keluarga kami. Nah, perhatikan ini ada keluarga Jofran. Jofran siapa nih? Adi, Dedis, dan Arya ya. Bawahnya sudah ada nama anggota keluarga. Nah, kemudian bawahnya silakan dibaca. Arya, pertanyaan Di rumah. yang pertama. Punya pengalaman rumah. 2 mencuci piring. Ya. 3 membantu ibu mencuci baju. 4 menjajan hari. 5 memberi makanan ke kakak. 6 membantu ayah melapor. Oke. Sudah? Ya. Oke, sekian dari kelompok 1. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Ini adalah foto keluarga dari kelompok 2. Silakan dibaca perbuatan baik apa. Nomor 1. Menyapu halaman. Ya, menyapu halaman. Beres mainan. Cuci piring. Oke, terus. Cuci baju. Dan membantu masak. Nah, terus. Mengepel lantai. Membersihkan taman. Oke, berikut kelompok dari tugas dari kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali ya. Luar biasa. Semua hebat, sudah bisa mengerjakan tugas kelompok secara jujur dengan berdiskusi dengan baik ya. Sudah bisa berdiskusi dengan baik. Nah, kira-kira dari proses pembelajaran tadi yang kita dapat dan dapat kita simpulkan apa? Pertama tadi kita mendengar cerita tentang Marta. Kemudian yang kedua kita mendengarkan bacaan Injil Yesus dan sanak saudaranya ya tadi ya. Kemudian yang ketiga kita mengerjakan tugas diskusi tadi. Kira-kira dari semua tadi yang dapat kita simpulkan apa yang pertama? Apa yang dapat kita simpulkan? Kita harus berbuat baik kepada keluarga. Terus apa lagi? Berbuat baik. Iya, berbuat baik pada keluarga. Terus apa lagi? Berbuat baik kepada orang lain. Orang lain, menolong. Terus apa lagi ya? Dari Ngasih kue. ngasih kue. Ya. Kalau dari kisahnya Yesus tadi, kita harus, kalau kita mau dianggap sebagai saudaranya Yesus, kita harus apa? Ada yang masih ingat? Ya, siapapun yang mengikuti kehendak Bapa. Dia pintar mengikuti kehendak Bapa. Lah, kehendak Bapa itu bagaimana? Harus berbuat baik, menolong sesama, terutama dalam keluarga tadi ya toh. Yesus sendiri juga taat